statement for, yaitu untuk mencari faktorial, kemudian pangkat. Selanjutnya menjelaskan tentang perintah if, dan yang terakhir tentang tanda-tanda yang ada di dalam. Oke, langsung saja untuk variabel. Variabel ini merupakan tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Untuk variabel ada beberapa tipe, yaitu ada integer, ada float, ada char, kemudian string, dan boolean. Untuk menjelaskannya lebih baik kita buka dulu Kitty. Pertama kita buka aplikasi Kitty-nya, kemudian ada tampilan seperti ini. Kita klik di project, kemudian kita pilih Kitty Console Application, choose. Untuk nama kita beri judul, misalnya kita tugas, and next. Setelah loading akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tadi variabel ada integer, float, char, string, dan boolean. Untuk variabel integer dalam Kitty atau pemrograman ini diketikkan int integer ini kita yaitu digunakan untuk mendeklarasikan data atau variabel, yaitu bilangan bulat, yaitu seperti 7, 29, 100, 10. Kemudian ada float. Float ini sama seperti integer, yaitu digunakan untuk angka, namun pada float ini angkanya berupa pecahan, yaitu misalnya 0,2, 2,5, 2,6, dan seterusnya. Untuk fungsi ini merupakan suatu blok kode yang melakukan tugas tertentu atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Untuk dalam fungsi ini pasti ada variabel. Untuk contoh kita langsung buat fungsi saja, membuat suatu fungsi. Untuk contoh kita buat fungsi tentang berapa besar saldo pada ATM. Yang pertama kita buat variabel integer, misalnya kita ketikkan ATM, kemudian dalam kurung, otomatis akan tutup kurung keluar di belakang. Setelah itu di sini pada yang ketiga kita buat kurung buka kurawal, kemudian enter. Selanjutnya otomatis di bawah ada kurung tutup kurawal
dan kursor akan menjorok ke dalam pedal yang keempat. Pada fungsi ini kita akan mencari besar saldo pada ATM, yaitu dengan diketahui misal kita diketahui integer pemasukan, yaitu berapa besar pemasukan yang diterima pada ATM. Misal kita masukkan 1 juta, kemudian yang kedua yaitu pengeluaran, berapa pengeluaran yang dikeluarkan, yaitu kita ketikkan integer pengeluaran. Integer pengeluaran, kita misalkan pengeluarannya sebesar 750.000, karena ini pemasukan dan pengeluaran diketahui, dan untuk mencari berapa besarnya saldo nanti kita akan masukkan rumus, yaitu dengan rumus pemasukan dikurangi pengeluaran. Untuk misal kita ingin mudah untuk mengganti berapa nilai pemasukan pengeluaran, kita masukkan ke sini. Untuk integer pengeluaran dan pemasukan kita masukkan ke dalam kurung pemasukan dan pengeluaran. Oke, langsung kita mencari berapa besar nilai saldo yang akan ada pada ATM. Untuk mencari besarnya saldo kita ketikkan integer saldo dan sama dengan, yaitu rumus pada saldo itu besar nilai pada pemasukan dikurangi pengeluaran. Maka kita ketikkan pemasukan di sini akan memanggil nantinya pada integer pemasukan di atas. Maka kata-kata pada huruf pemasukan di sini harus sama dengan pada integer pemasukan. Untuk mengurangi kesalahan pada saat mengetikkan akan otomatis keluar di bawahnya, yaitu pemasukan dari integer pemasukan. Kemudian kita akan enter. Kemudian dikurangi pengeluaran. Ya, pengeluaran dari integer pengeluaran. Nah, enter. Setelah itu kita beri titik koma pada akhir katanya. Setelah itu enter. Setelah memasukkan rumus saldo, yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran, selanjutnya kita ketikkan return saldo titik koma. Setelah sampai di sini kita sudah menyelesaikan rumus untuk mencari saldo. Namun masih belum diketahui berapa besar nilai pemasukan dan nilai pengeluarannya. Untuk memasukkan nilai pemasukan dan pengeluaran, kita masuk ke line 11. Sini kita ketikkan integer, misal yang sama dengan ATM. ATM ini dari memanggil variabel integer ATM fungsi di atas ini. Kemudian
otomatis akan ada integer pemasukan, integer pengeluaran dengan huruf tebal integer pemasukan, yaitu menunjukkan berapa nilai untuk pemasukan. Kita ketikkan tadi kita misalkan 1 juta, kemudian koma, huruf tebal pada ini dipindah ke integer pengeluaran, yaitu menunjukkan besar nilai pengeluaran. Kemudian kita masukkan nilainya sebesar 750.000. Setelah itu titik koma. Misal kita tidak memberi titik koma, apakah ada kesalahan atau tidak? Untuk itu kita mengecek terlebih dahulu sebelum mencari hasilnya, yaitu dengan cara pada pojok kiri bawah, yaitu gambar palu, ada build project, kita klik, selanjutnya save all. Di sini yaitu berfungsi untuk mengecek apakah ada yang salah atau tidak dalam penulisan tadi. Jika ada kata yang salah, maka dalam kotak ini ada peringatan, yaitu tanda seru berwarna merah, yaitu menunjukkan ke before return, sebelum return. Ternyata di sini kita cek lagi apakah di atas ada yang salah. Di sini kurang dari titik koma. Ya, maka garis bawah pada return yang berwarna merah tadi akan hilang. Jika dihapus lagi akan keluar. Setelah kita benarkan kesalahan tadi, kita coba untuk mengecek atau mengetahui berapa nilai saldo yang akan kita dapatkan dari nilai pemasukan dan pengeluaran sebesar itu. Setelah itu kita tandai dulu dengan klik kiri pada hurufnya, di samping kiri hurufnya. Setelah itu kita ketikkan klik start the booking di atas gambar palu tadi dan save all. Setelah loading akan muncul pada sebelah kanan, yaitu kotak menampilkan beberapa nilai yang akan nanti kita cari, yaitu nilai dari saldo. Untuk awal tanda panah menunjuk pada line ke-10. Setelah itu kita klik continue. Line tanda panah akan menunjukkan ke line 4, yaitu integer saldo dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Pada kotak di samping kanan ini akan menampilkan yaitu pemasukan sebesar 1 juta, pengeluaran 750.000, dan saldo di sini belum diketahui berapa besar nilai saldo. Di sini ditampilkan masih angka secara acak. Untuk mencari besarnya berapa saldonya, kita klik continue lagi. Klik continue. Ya, tanda panah pindah ke return saldo line 5, dan di sini menunjukkan ke saldo yaitu sebesar 250.000. Ini nilai saldo akhir dari ATM. Oke, tadi itu tentang penjelasan fungsi and variable. Untuk selanjutnya yaitu tentang memanggil fungsi dalam fungsi. Untuk pada memanggil fungsi dalam fungsi ini,
kita pakai fungsi yang telah kami buat, kemudian kita open lagi dan kita ketikkan fungsi baru untuk yang akan kita panggil. Oke, langsung saja. Setelah koma kita ketikkan float bonus. Kenapa kita menggunakan float, tidak menggunakan integer? Karena bonus ini merupakan diskon, yaitu nantinya kita akan menggunakan persenan, yaitu 10%. Jika kita sederhanakan menjadi 0,1, yaitu merupakan bilangan bulat, jadi kita menggunakan float. Karena bilangan bulat, kita menggunakan float. Setelah itu kita enter. Di bawah kita buka kurung kurawal, kemudian enter, otomatis akan keluar tutup kurung kurawal. Di sini kita akan mencari berapa besar diskon yang akan kita terima, yaitu kita ketik integer diskon. Kemudian sama dengan integer diskon. Variable diskon ini kita tidak harus menggunakan kata diskon. Kita bisa menggunakan kata yang lainnya. Ini hanya agar memudahkan pemahaman kita saja. Setelah sama dengan, kita masukkan rumusnya, yaitu pajak kali pajak. Ya, pajak ini dari integer pajak, yaitu di sini integer pajak ini. Hurufnya harus sama pajaknya, kalau enggak kita enter saja. Kemudian dikali menggunakan bintang, dikali bonus. Ya, bonus dari float bonus ini. Kemudian kita enter agar tidak melakukan kesalahan dalam menulis. Setelah itu kita beri titik koma dalam akhir kalimatnya, kemudian enter. Setelah rumus tadi kita masukkan, untuk mengakhiri fungsi ini kita ketikkan return diskon. Ya, ini diskon harus sama dengan kata-kata di integer diskon, kemudian diberi titik koma belakangnya. Oke, fungsi gratis sudah selesai. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk pajak. Kita tuliskan integer, misal kita menggunakan variabel bayar. Jangan lupa ini terserah mau menggunakan variabel apapun, yang penting kita paham. Kemudian dalam kurung, otomatis akan tutup kurung kembali kayak tadi. Di sini kita misalkan integer by. Integer by ini nanti akan menunjukkan nilai besarnya nilai sudah pajak. Kemudian kita menuliskan besarnya pajak, yaitu dengan mengetik float. Kita misal menggunakan ppn, float ppn. Kemudian enter. Kenapa kita menggunakan float? Karena pajak nanti menggunakan persentase, yaitu 40%. Maka akan dalam pemrograman ini menggunakan 0,4. Karena desimal kita menggunakan float. Oke, ya.
Setelah itu kita di sini buka kurung kurawal, enter, otomatis akan tutup kurung kurawal di bawah. Di sini kita akan mencari besar nilainya, nilai pajak yang akan dikenakan kepada pembeli, yaitu kita ketik integer, misal kita menaruh variabel kena pajak. Kemudian sama dengan rumusnya seperti tadi dengan memanggil integer by dan float ppn yang di sini. Ketik by, nah keluar seperti ini, di enter, hurufnya harus sama, integer by dikali ppn dari float ppn, ya, dengan titik koma. Setelah itu untuk mengakhiri fungsi ini kita ketikkan return kena pajak, ya, kena pajak dari integer kena pajak di atas ini. Oke, enter, kemudian titik koma. Fungsi kedua sudah selesai, yaitu fungsi untuk diskon dan fungsi pajak sudah selesai semua. Tinggal kita mengedit di bagian fungsi belanja saya. Di fungsi belanja saya kita menambahkan float bonus. Ini float bonus. Float bonus dan float ppn. Kenapa float bonus dan float ppn? Karena nanti float bonus dan float ppn akan otomatis mengganti besar nilainya tergantung nanti yang akan kita inginkan. Jadi nanti kita di sini akan memasukkan besar nilainya berapa, nanti akan otomatis di sini akan berubah. Oke, lalu lanjut ke sini di bawah kita hapus dulu, sini hapus. Sampai sini kita hanya mengetahui besar nilai berapa harga total yang akan kita bayarkan, tetapi belum termasuk diskon dan pajak. Untuk harga berapa harganya yang sudah kena diskon dan berapa harga yang sudah dipajak, kita akan menuliskan rumusnya dengan integer. Misal kita pakai sudah pajak. Integer ini akan menentukan nilai berapa besar harga yang akan kita bayarkan setelah kena pajak, yaitu dengan rumus total ini ditambah dengan fungsi yang di atas ini, bayar, yaitu total ini dari integer total, yaitu harga yang belum kena pajak, kemudian dikalikan dengan berapa besar pajak yang akan kita terima, yaitu dari fungsi pajak ini, yaitu integer bayar, kita ketik di sini bayar. Ya, bayar dari integer bayar, integer by float ppn. Kita enter, otomatis akan ada dalam kurung dan tutup kurung. Di atas ini akan menunjukkan huruf yang tebal, yaitu integer by. Ini menunjukkan nilai apa yang akan kita masukkan untuk integer by. Kita masukkan total, karena integer by ini nanti
akan menunjukkan harga sebelum kena pajak. Kemudian koma, di sini akan huruf tebalnya berpindah ke float PPN, yaitu berapa besar nilai PPN yang akan kita masukkan, atau apa yang akan kita masukkan untuk nilai float PPN. Itu kita masukkan saja tetap, yaitu PPN saja. Kemudian titik koma, enter. Rumus untuk integer sudah pajak ini menunjukkan berapa harga yang akan kita bayarkan sudah kena pajak atau sudah dipajak. Kemudian untuk mencari harga akhir yang yaitu harga sudah dipajak dan sudah didiskon, kita pertama mencari harga yang didiskon, harga akhir dengan diskon, yaitu kita ketik integer, misal kita ketik diskon potongan, kemudian sama dengan rumus untuk diskon ini potongan, yaitu harga setelah dipajak dikali diskon, yaitu sudah pajak ini dikali diskon. Kita ketik dulu sudah pajak ya, keluar dari integer sudah pajak. Integer sudah pajak ini merupakan harga setelah kena pajak, kemudian dikurangi maaf, ini yang tadi sudah pajak, bukan dikali, ditambah, karena harga akan tertambah oleh pajak, besarnya pajak, jadi kita tambah bukan kali. Kemudian di sini kurangi karena kita mendapatkan potongan, sehingga harganya akan berkurang. Kita masukkan di sini gratis, itu dari integer gratis di sini di atas, otomatis akan ada kurung buka dan kurung tutup, akan menunjukkan kepada integer pajak dengan huruf tebal. Ini menunjukkan nilai besar yang akan kita masukkan untuk integer pajak. Untuk integer pajak ini kita akan masukkan nilainya, yaitu nilai yang akan kita bayarkan setelah pajak, yaitu integer sudah pajak. Kita di sini ketik sudah pajak. Nah, sudah pajak dengan koma, huruf tebalnya akan berpindah ke float bonus, yaitu akan menunjukkan nilai berapa untuk bonus. Kita ketik saja bonus, itu akan tetap sama untuk bonus. Kemudian titik koma, enter. Kemudian kita untuk sebenarnya sampai sini sudah selesai, tapi agar untuk rapi kita tambahkan integer untuk bayaran akhir. Kita ketik bayaran, integer bayaran, titik koma, sama dengan integer bayaran ini sama dengan integer potongan. Kita ketik potongan. Kenapa potongan? Karena potongan ini merupakan besar bayaran yang akan dibayarkan oleh pembeli setelah kena pajak dan setelah kena potongan atau diskon. Kemudian kita untuk mengakhiri fungsi ini kita ketik return bayaran, titik koma, bayaran seperti integer bayaran di atas. Kemudian untuk memasukkan nilai besar bonus yang akan kita terima atau diskon dan berapa besar yang akan kita terima pajaknya, kita masukkan di sini koma, bonusnya kita mendapatkan 10%. 10% itu diketikkan 0,1 dan koma untuk plat PPN.
Plot PPN yaitu pajaknya kita mendapatkan pajak 40%. Kita ketikkan 0,4. Oke, sudah. Setelah itu kita beri tanda. Yang tadi kita ketik beri tanda semua. Setelah diberi tanda, kita cek apakah ada yang salah atau tidak. Yaitu ngeceknya dengan klik build save out. Ya, akan loading. Ya, ternyata benar. Kenapa benar? Karena di dalam isu ini tidak ada peringatan, yaitu nanti akan ada keluar tanda merah kalau ada yang salah. Misal, kita tidak beri titik koma ini, kita debug. Nah, ini akan keluar peringatan tanda merah bahwa ada yang salah. Jika ada yang salah, kita klik 2 kali di sini saja, nanti kursor akan naik ke atas. Nah, naik ke sini. Ternyata ini ada yang salah, titik komanya kurang. Oke. Dicek lagi. Ya, sudah benar. Kalau sudah, kita build debugging untuk mengetahui berapa nilai masing-masing. Oke. Kursor menunjukkan di sini untuk awalnya. Ini menunjukkan besar nilai dan namanya. Dan kita klik next. Ya. Di sini akan ditampilkan nama, akapone, nilainya. Nilai ini masih belum benar. Ini masih cara baca pemrogramannya. Dan kita klik next. Tanda merah akan berpindah ke beli avocado. Kenapa? Karena tadi kita melewati integer beli avocado. Beli avocado ini sebesar nilainya 1.620.000. Kemudian kita next. Ya, tandanya berpindah ke integer beli akopone, dan di sini tanda merah menuju ke beli roti, yaitu di atasnya beli akopone. Jadi setiap kita next, tampilan di sini akan menunjukkan sebelumnya. Kata-kata yang di atasnya, integer di atasnya. Di sini beli roti sebesar 1.950.000. Kita next lagi. Berpindah ke beli akopone sebesar 75.000. Next ke total sebesar 3.645.000. Kursor pindah ke atas sendiri, tidak langsung ke sudah pajak, potongan, dan bayar, tetapi langsung ke fungsi di atas, yaitu ke indeks kena pajak. Kita next. Kemudian menunjukkan ke kena pajak, nilainya sebesar 1.458.000. Kita next ke bawah. Kursornya menunjukkan ke bawah, ke integer potongan. Kemudian kita next. Ya, di sini kita akan mengetahui berapa besar nilai diskon yang akan kita dapatkan, yaitu sebesar 510.300. Kemudian kita next untuk mengetahui berapa hasil akhir yang akan kita bayarkan. Ya, ternyata sudah selesai. Tadi ada yang kelewat. Ya. Ya, ternyata berapa harga bayaran sebesar 2.680. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang statement for, yaitu untuk faktorial dan pangkat.
Langsung saja kita buka kitty-nya. Ya, pada kitty kita di sini untuk pertama itu untuk faktorial. Sini kita ketikkan variable result, integer result sama dengan 1, titik koma, kemudian enter. Kemudian kita masukkan statement for, yaitu kita ketikkan for dan dalam kurung integer i sama dengan 0 dan titik koma, i sama kurang dari sama dengan, kita misalkan faktorialnya kurang dari 4, kemudian titik koma, i plus plus. I plus plus ini akan berfungsi untuk i plus 1 secara berurutan mulai dari i sama dengan 0, kemudian menjadi i sama dengan 1 dan 2, 3 seperti itu. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita buka kurung buka kurawal dan enter. Setelah itu kita masukkan rumus untuk faktorialnya, yaitu result dari sini sama dengan result lagi dikali i plus 1. Seperti ini. Ini rumus dari faktorial. Setelah itu kita enter, return result, titik koma. Titik koma. Untuk mengetahui hasil dari nilai faktorial tadi, itu dengan melalui tampilan hitam atau seperti CMD. Di line kedua ini kita ketikkan hashtag include, kemudian keydebug, lalu di bawah sini juga kita ketikkan keydebug kurung buka atau misalkan kurung tutup sendiri. Kemudian di sini kita seperti kurang dari 2 kali tanda petik. Di sini kita untuk faktorial, hasil faktorial. Kemudian kurang dari lagi 2 kali. Di sini kita result. Nah, result dari integer result, enter, titik koma. Itu nanti pada hasil tampilan akan dijelaskan berapa hasil faktorialnya dari result tadi. Oke, langsung saja kita mengetahui hasil dari faktorial tadi dengan cara klik run, kemudian save all. Ternyata hasilnya belum keluar, coba kita hapus satunya. Ya, keluar. Itu hasil faktorialnya sama dengan 24.
yaitu dari 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Oke, keluar hasilnya. Untuk selanjutnya tentang yaitu pangkat. Itu statement for untuk pangkat. Kita buat integer result lagi. Jangan result, kita misalkan integer total. Itu sama dengan 1. Kemudian kita ketikkan statement for lagi. For dalam kurung integer x sama dengan 1 dengan titik koma, x sama dengan kurang dari sama dengan 4, 3 saja, kita misalkan 3 saja, dengan titik koma i plus plus. Sama seperti tadi waktu faktorial, tetapi pada rumus di bawah nanti agak berbeda. Di sini kita kurung buka kurawal lagi, enter. Nah, pada rumus ini kita agak berbeda, yaitu tadi result sama dengan result dikali i plus 1. Kalau pada pangkat ini kita menggunakan total sama dengan, kenapa pakai total tidak result? Karena tadi di sini kita menggunakan integer total. Sedangkan di atas menggunakan integer result, maka di sini result. Oke, total sama dengan total dikali x. Nanti koma. Pada rumus pangkat ini kita itu menggunakan rumus total sama dengan total kali x. Kalau sedangkan pada rumus faktorial itu result sama dengan result kali i plus 1. Yaitu kita ketikkan key debug lagi untuk mengetahui hasil dari pangkat tadi. Itu key debug dan kurung buka kurang dari 2 kali, kemudian kita sini tanda petik untuk membuat keterangan nanti di hasilnya, itu hasil pangkat. Oke, di sini kita kurang dari lagi 2 kali, yaitu untuk total titik koma. Kemudian kita cek apakah sudah benar, berapa hasilnya yang keluar. Save all. Ya, ternyata ada kesalahan, yaitu pada i, x nya salah. Oke, kita gantikan saja dengan x. Ternyata x itu bisa jadi kita ganti i lagi aja, tidak apa-apa. I. Oke. Oh, ternyata ini tadi x. Tadi di sini i. Kita misalkan tetap x, apakah hasilnya akan keluarnya bisa keluar atau tidak? Ya, keluar. Oke. Di sini keluar hasil faktorial dan hasil pangkat. Yang tadi kita buatkan rumusnya itu untuk hasil faktorial dan hasil pangkat. Ternyata hasilnya seperti ini, 24 dan 6. Untuk faktorialnya keluar hasil 24. Dan untuk hasil pangkatnya kita di sini keluar 6. Yaitu 2 pangkat 3 kurang dari sama dengan 3, maka 6. Itu 2 pangkat 2 sama dengan 4, sama dengan 6. Coba kita di sini sama kurang dari 4.
Oke, benar 6. Kemudian tentang perintah if. Untuk perintah sebelum masuk perintah if, kita buat untuk yang faktorial sama pangkatnya ini jadi x faktorial pangkat i. Kita misalkan buat seperti itu. Untuk itu kita ketikkan untuk integer, kita misalkan faktorial dan buka kurung. Di sini kita masukkan integer ya. Lalu kurung buka kurawal, enter. Ketika integer result lagi sama dengan 1. Kemudian kita masukkan statement for. Lalu di sini kita integer i sama dengan titik koma i sama dengan i kurang dari sama dengan y, kemudian titik koma i plus plus, enter. Kemudian kita kurung buka kurawal lagi, enter. Selanjutnya di sini kita masukkan rumusnya, yaitu result sama dengan result dikali i titik koma, dan di sini return result. Titik koma, oke. Kemudian setelah itu kita buat fungsi pangkat, itu integer pangkat. Buka kurung, di dalamnya ini ada integer x, integer y. Enter, kurung buka kurawal lagi, enter, akan otomatis keluar kurung tutup kurawal. Lalu kita di sini masukkan seperti tadi, yaitu integer result sama dengan 1 titik koma, kemudian kita masukkan statement for, itu for kurung buka integer i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan y, titik koma lagi i plus plus. Ini seperti contoh tadi yang di bawah. Enter, kurung kurawal. Yang ini tadi kita hapus saja. Kita udah buat baru di atas. Oke. Lalu di sini kita masukkan rumus untuk pangkatnya, yaitu result sama dengan x dikali result lagi titik koma. Lalu di sini kita berikan return result titik koma. Oke.
Di sini tapi kita belum mengetahui berapa besar nilai dari y dan x. Di sini kita gunakan, yaitu sudah menggunakan dari fungsi dalam fungsi atau memanggil fungsi dalam fungsi, kemudian ada variabel, ada fungsi, ada statement for. Dalam fungsi ini semuanya terdapat semuanya. Lalu untuk memasukkan berapa besarnya nilai y dan x, yaitu kita masukkan pada di sini. Di sini untuk mengetahui x dan y kita masukkan misal integer x, kita ingin x-nya itu 2. Kita ketikkan 2, enter, integer y sama dengan 3. Di sini untuk mengetahui berapa besarnya nilai x dan y, kita misalkan x besarnya 2, maka integer x sama dengan 2. Lalu integer y sama dengan 3, maka besar untuk nilai y sama dengan 3. Kemudian untuk memasukkan nilai x dan y ke dalam fungsi di atas tadi, kita ketikkan integer final result sama dengan, lalu kita panggil fungsi di atas itu pangkat. Nah, pangkat di sini otomatis ada dalam kurung, tutup kurung, dan integer x ini hurufnya tebal, itu untuk menunjukkan nilai x, yaitu kita ketikkan faktorial, jadi kita x kemudian koma faktorial lagi, ini yaitu untuk rumus x faktorial pangkat y faktorial. Oke. Kalau untuk pangkatnya kita di sini jangan menggunakan faktorial, kita langsung menggunakan y. Kemudian setelah itu kita di sini enterkan lagi. Kita contohnya menggunakan x faktorial y faktorial saja. Kemudian titik koma, enter. Setelah itu untuk mengetahui hasilnya kita ketikkan key debug. Sebelum kita ketik di atas ternyata sudah diketikkan hashtag include key debug. Lalu di bawah ini kita ketikkan key debug kurung buka seperti tadi. Kemudian kita buat keterangan, misalnya ini untuk hasil final result gitu. Oke, sampai di sini kita baru mengetahui nilai dari final result. Kemudian untuk memasukkan perintah if, kita bisa memasukkan dalam fungsi tadi
langsung saja kita untuk menjelaskan nilai if, perintah if, yaitu kita ketikkan misal integer result sama dengan final result. Oke. Final result ini dari integer final result. Oke. Enter. Kemudian kita ketikkan integer final, yaitu koma, enter. Ini merupakan rumus dari perintah if. Kemudian final sama dengan result. Oke, titik koma. Dan kita ketikkan perintah if dalam buka kurung masukkan final, dari final di atas tiga sama dengan 0. Ini merupakan rumus dari perintah if. Kemudian enter di bawah kita ketikkan kurung buka kurawal, enter lagi, otomatis akan kurung tutup kurawal. Kemudian pada ini untuk kita misalkan jika merupakan hasil tadi itu, jika hasil tadi itu berapa, apakah bisa dibagi 3 atau tidak, dan apakah bisa dibagi atau tidak. Jadi kita pertama masukkan rumus untuk bisa dibagi 3 dulu, yaitu key debug kurung buka, dan bisa dibagi 3. Kemudian selanjutnya kita ketikkan enter lagi. Di sini untuk yang tidak selanjutnya kita ketikkan else, enter. Kemudian untuk tidak bisa dibagi 3, kita masukkan ke debug lagi seperti tadi. Oke. Ya, udah selesai semua rumusnya. Kita cek apakah hasilnya bisa dibagi 3 atau tidak. Save A. Ada yang salah. Ya, jika ada kesalahan pasti komputer akan menunjukkan apa yang salah, apa yang terjadi kesalahan. Oke, untuk kata result tidak sesuai dengan di atasnya. Ternyata E-nya 2. Oke. Selanjutnya next. Di sini kita kurang titik koma semuanya. Iya, jangan lupa titik koma. Oke. Lalu kita cek lagi hasilnya berapa. Ya, dan hasilnya 1. Ternyata tidak bisa dibagi 3. Kalau kita misal tadi kita kan I sama dengan 0, kita
menggunakan I sama dengan 1 misalkan, berapakah hasilnya? Pasti berbeda.